Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami yakni neraca bahan makanan dengan anggota kelompok Tantri Mega Pradita, Widya Stuti Culistianingrum, dan Ulfiani Saadah. Terdapat pokok pembahasan, yakni yang pertama, definisi neraca bahan makanan, yang kedua, tujuan neraca bahan makanan, yang ketiga, tabel neraca bahan makanan, yang keempat, konsep neraca bahan makanan, dan yang kelima, manfaat neraca bahan makanan. Yang pertama mengenai definisi neraca bahan makanan. Neraca bahan makanan atau NBM merupakan tabel yang memuat informasi tentang situasi pengadaan atau penyediaan pangan atau food supply dan penggunaan pangan atau food utilization hingga ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk pada suatu wilayah yang meliputi negara atau provinsi atau kabupaten dalam suatu kurun waktu tertentu dalam bentuk zat gizi tertentu, yaitu kalori, protein, dan lemak. Tujuan dari penyusunan neraca bahan makanan yang pertama yaitu menyediakan data atau informasi tentang jenis bahan makanan yang diproduksi daerah, yang didatangkan dari luar daerah, diproses oleh industri untuk bibit, makanan ternak, dan yang tersedia untuk konsumsi penduduk per kapita per tahun dan per hari. Yang kedua, menyediakan data informasi mengenai pola umum dari susunan bahan makanan yang diterjemahkan dalam satu kalori, protein, dan lemak yang tersedia untuk konsumsi penduduk. Yang ketiga, menyediakan data sebagai bahan dasar agar evaluasi kegiatan program dan perencanaan program yang menyangkut masalah pangan dan gizi. Tabel neraca bahan makanan atau NMP. Neraca bahan makanan disusun dalam suatu tabel NMP terdiri dari 19 kolom yang terbagi menjadi 3 kelompok penyajian, yaitu pengadaan atau penyediaan, penggunaan atau pemakaian, dan ketersediaan per kapita. Tabel NMP disajikan kolom-kolom yang dapat diuraikan sebagai berikut. Jenis bahan makanan terdapat pada kolom 1, produksi terdiri atas input dan output terdiri pada kolom 2 dan 3, perubahan stok pada kolom 4, impor pada kolom 5, persediaan dalam negeri sebelum ekspor pada kolom 6, ekspor pada kolom 7, penyediaan dalam negeri terdapat pada kolom 8, pemakaian atau penggunaan dalam negeri terdapat pada kolom 9 sampai dengan 14, ketersediaan untuk konsumsi per kapita terdapat pada kolom 15 sampai 19. Konsep neraca bahan makanan. 1. Jenis bahan makanan, yaitu padi-padian, sayuran, buah, atau biji berminyak, telur, ikan, makanan berpati, gula, buah-buahan, daging, dan susu. 2. Produksi. Produksi adalah jumlah hasil menurut jenis bahan makanan yang dihasilkan oleh sektor pertanian, subsektor pertanian, bahan makanan, peternakan, perikanan, dan perkebunan. 3. Perubahan stok. Perubahan stok adalah selisih antara stok akhir periode tengah dengan stok awal periode. Nilai perubahan stok positif berarti ada peningkatan stok yang berasal dari komoditas yang beredar di pasar, dan bernilai negatif berarti ada penurunan stok akibat pelepasan stok ke pasar. 4. Impor. Impor atau masuk adalah sejumlah bahan makanan menurut jenisnya yang didatangkan dari luar wilayah, baik yang belum mengalami proses pengolahan maupun yang sudah mengalami proses pengolahan. 5. Ekspor. Ekspor atau keluar adalah sejumlah bahan makanan menurut jenisnya, baik yang belum mengalami proses pengolahan maupun yang sudah mengalami proses pengolahan yang dikirim keluar wilayah. 6. Pemakaian. Pemakaian adalah
sejumlah bahan makanan yang dimanfaatkan oleh suatu daerah dan besarnya sama dengan persediaan di daerah tersebut, dikurangi dengan ekspor atau dikirim keluar dari wilayah tersebut. Cara pengisian tabel neraca bahan makanan. Kolom 1 yaitu jenis bahan makanan, ditulis nama seluruh bahan makanan sesuai dengan kelompok komoditasnya. Kolom 2, produksi masukan, ditulis angka produksi yang masih akan mengalami perubahan bentuk bila ada sesuai dengan kelompok komoditasnya. Pada kolom 3, produksi keluaran, ditulis angka unsur produksi yang merupakan produksi asli yang diperoleh dari kegiatan berproduksi dan belum mengalami perubahan atau produksi turunan yang sudah mengalami perubahan. Pada kolom 4, perubahan stok. Ditulis angka perubahan stok, berikutnya tanda negatif atau positif. Pada kolom 5, impor. Ditulis angka jumlah bahan makanan yang masuk dari negeri lain atau wilayah lain baik memulai darat, perairan, maupun udara. Kolom 6, penyediaan dalam negeri sebelum ekspor. Ditulis angka hasil dari kolom 3 dikurangi kolom 4 ditambah kolom 5. Kolom 7, ekspor. Ditulis angka jumlah bahan makanan yang dikeluarkan dari wilayah administratif atau daerah ke luar negeri maupun ke wilayah lain baik melalui darat, perairan, maupun udara. Pada kolom 8, penyediaan dalam negeri. Ditulis angka hasil kolom 6 dikurangi kolom 7. Kolom 9, pakan, ditulis kan angka pakan pada kolom 9 dan pada kolom 10 bibit atau benih, dituliskan angka kebutuhan bibit pada kolom 10. Kolom 11 diolah untuk makanan. Ditulis angka banyaknya komoditas bahan makanan yang berasal dari penyediaan dalam negeri yang diolah untuk makanan. Pada kolom 12, diolah untuk bahan makanan, ditulis angka banyaknya komoditas bahan makanan yang berasal dari penyediaan dalam negeri yang diolah untuk keperluan bukan makanan. Kolom 13, tercecer, ditulis angka hasil perkalian persentase tercecer dengan persediaan dalam negeri untuk masing-masing komoditas. Kolom 14, bahan makanan, ditulis angka jumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk merupakan hasil dari kolom 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Kolom 15 ditulis hasil pembagian kolom 14 dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, kemudian dikalikan 1000. Konversi ton ke kilogram dengan satuan kilogram per tahun. Kolom 16 ditulis angka hasil pembagian kolom 15 dengan 365 hari dikalikan 1000. Kolom 17 energi per hari, ditulis angka hasil perkalian kolom 16 dengan persen bagian yang dapat dimakan dan kandungan energi dari 100 gram bahan makanan. Kolom 18, protein gram per hari, ditulis angka hasil perkalian kolom 16 dengan persen bagian yang dapat dimakan dan kandungan protein dari 100 gram bahan makanan. Kolom 19, lemak gram per hari, ditulis angka hasil perkalian kolom 16 dengan persen bagian yang dapat dimakan dan kandungan selanjutnya yaitu manfaat neraca bahan makanan. Tabel neraca bahan makanan dapat digunakan sebagai
Yang pertama, melakukan evaluasi terhadap pengadaan dan penggunaan pangan. Selanjutnya, memberikan informasi tentang produksi, pengadaan, serta semua perubahan-perubahan yang terjadi. Alat perencanaan di bidang produksi atau pengadaan pangan dan gizi, dan merumuskan kebijakan pangan. Sedangkan menurut Suharjo, terdapat beberapa faktor yang menguntungkan dalam pemakaian neraca bahan makanan, yaitu dapat menggambarkan imbangan antara persediaan pangan dihubungkan dengan kebutuhan yang seharusnya dipenuhi, dapat dibandingkan terhadap konsumsi penganjang nyata dari survei konsumsi pangan. Yang kedua, bila persediaan total energi yang dibandingkan dengan perkiraan kebutuhan tidak banyak berbeda, maka diduga tidak terdapat masalah kekurangan gizi serius bila distribusinya merata. Namun demikian, bila persediaannya jauh lebih rendah dari perkiraan kebutuhan, maka dapat menyebabkan masalah kekurangan gizi berat. Selanjutnya yaitu secara mudah dapat menggambarkan perkiraan persediaan zat gizi dari berbagai kelompok jenis pangan, seperti energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Sangat berarti sebagai alat komunikasi di antara para ahli gizi, pertanian, dan ekonomi. Kesimpulannya, neraca bahan makanan adalah tabel yang memuat informasi tentang situasi pengadaan atau penyediaan pangan atau food supply dan penggunaan pangan atau food utilization hingga ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk pada suatu wilayah, baik negara, provinsi, atau kabupaten, dalam suatu kurun waktu tertentu. Neraca bahan makanan disusun dalam suatu tabel NBM terdiri dari 19 kolom yang terbagi menjadi 3 kelompok penyajian, yaitu pengadaan atau penyediaan, penggunaan atau pemakaian, dan ketersediaan per kapita. Manfaat neraca bahan makanan yaitu digunakan sebagai evaluasi pengadaan dan penggunaan pangan, memberi informasi, alat perencanaan di bidang produksi atau pengadaan pangan, merumuskan kebijakan pangan. Berikut presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.